John Dewey, seorang filsuf dari Amerika Serikat yang menjadi pelopor pendidikan di Amerika Serikat. Beliau dengan teori pragmatis dan juga konstruktivismenya menganggap bahwasanya pendidikan adalah suatu proses sosial yang demokratis dengan cara problem solving atau biasa kita sebut dengan pemecahan masalah yang berpusat pada peserta didik. Hai, saya Elsa Alfa Ramadhani dengan NPM akhir 114 mahasiswa pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi. Ingin mengajak teman-teman sekalian untuk ikut menyelam ke dalam lautan pengetahuan mengenai teori belajar bahasa menurut John Dewey. Dampak konstruktivisme. Ada 3 poin yang bisa kita pelajari dari teori konstruktivisme menurut Dewey ini. Yang pertama, pengalaman dan refleksi. Peserta didik dituntut untuk melakukan atau mengkonstruksi pengalamannya sehingga peserta didik juga dapat refleksi dengan konsekuensi yang akan dia dapatkan. Yang kedua, pengalaman sebagai rekonstruksi. Bagi Dewey, tidak ada pengetahuan yang benar-benar sempurna refleksi dari kehidupan realita, tetapi itu adalah hasil rekonstruksi peserta didik, seperti itu. Poin terakhir atau poin ketiga yaitu belajar sambil melakukan. Apalagi dalam pembelajaran berbahasa, kita sebagai guru atau sebagai fasilitator harus bisa memberikan atau mengarahkan peserta didik agar tidak hanya menerima pengetahuan tetapi juga dapat menerapkannya melalui pengalaman dan juga dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Discovery learning. Nah, pada poin ini, Dewey mengatakan bahwasannya penyelidikan itu tidak hanya soal menemukan fakta, tetapi pada proses penyelidikan yang kritis dan juga refleksi. Disinilah peserta didik berperan sebagai student center untuk bisa problem solving atau menyelesaikan masalahnya. Dengan demikian, peserta didik dapat mengolah pikirannya agar dapat berpikir secara kritis. Last one, implikasi dalam pembelajaran. Ini poin yang paling penting ya. Yang pertama adalah pusat pembelajaran. Siapa yang menjadi pusatnya? Yap, betul, peserta didik sebagai student center. Jadi kita sebagai guru pada poin ini hanya sebagai fasilitator dan juga pencipta lingkungan belajar yang kondusif dan juga aman. Lalu ada metode pembelajaran. Untuk metode pembelajaran itu ada 3 ya. Project based learning atau yang sekarang sudah banyak dipergunakan pada kurikulum Merdeka. Lalu ada investigasi dan yang terakhir ada diskusi. Nah, disinilah yang tadi discovery learning yang telah saya jelaskan berperan pada metode pembelajaran. Yang terakhir, lingkungan kelas. Seperti apa sih lingkungan yang baik agar peserta didik dapat belajar dengan maksimal? Yang pertama aktif, yang kedua reflektif, dan yang terakhir adalah berbentuk komunitas. Sehingga terbentuknya situasi fleksibel yang dapat membuat peserta didik tidak merasa takut dan juga mendapatkan kebebasan berpendapat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya harap teman-teman tidak merasa puas sehingga dapat mencari lebih lanjut mengenai teori pembelajaran menurut John Dewey. Sekian, terima kasih.